menjadi garda terdepan, menjadi penegak bagi lulu lantahnya narkoba di Kabupaten Bone, malah menjadi bagian memperlancar peredaran narkoba di Kabupaten Bone. Betul atau tidak? Maka dari itu kami hadir di sini tidak lain dan tidak bukan bagaimana menuntut pertanggungjawaban oleh Kasat Narkoba Kabupaten Bone yang memiliki jabatan strategis yang harusnya dimanfaatkan untuk membiayai narkoba, malahan terindikasi dengan jelas beredar di sosial media kita, beredar di perbincangan media informasi yang ada, berupaya melakukan upaya pemerasan sahabat-sahabat sekalian. Apakah itu bentuk contoh pejabat yang lurus? Apakah itu bentuk contoh pejabat yang layak, sahabat-sahabat sekalian? Maka kami sampaikan bahwa kepada Kasat Narkoba Kabupaten Bone, kalau ada di sini silakan keluar meminta maaf, untuk tunjukkan dirimu dan meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Bone. Mundur. Kepada Bapak Kasat Narkoba yang kami hormati, yang merasa terhormat, silakan tunjukkan dirimu. Jangan hanya berani berbuat, tapi tidak berani bertanggung jawab. Betul atau tidak? Olehnya itu, sahabat-sahabat sekalian, dulu kita hanya sering mendengarkan bahwa banyak oknum kepolisian, aparat penegak hukum yang kemudian menjadi dalang dari setiap tindakan kejahatan, memperlancar tindakan kejahatan. Namun itu hanya sebatas isu, kawan-kawan. Kita tidak punya bukti. Namun hari ini, sahabat-sahabat sekalian, kita punya bukti. Salah satu bentuk upaya pemerasan dan dengan jelas melanggar kode etik kepolisian. Bentuk upaya pemerasan itu saya pikir dipahami oleh seluruh anggota Polri, khususnya Kasat Narkoba Kabupaten Bone. Betul tidak, sahabat-sahabat sekalian? Betul tidak, saudara-saudara sekalian? Tidak cuma itu. Dengan adanya kejadian yang luar biasa ini, kami selaku kelompok pemuda dan bagian dari elemen masyarakat merasa sangat kecewa, merasa sangat sakit hati. Perjuangan kami selama ini membantu, pada dasarnya ingin membantu aparat kepolisian menuntaskan narkoba di Kabupaten Bone. Apa yang kalian lakukan malah mengkhianati kepercayaan kami. Maka dari itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang kedua adalah kami meminta Kapolres Bone untuk segera mundur dari jabatan. Karena apabila kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, dengarkan, apabila memang seorang Kapolres memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, maka kasus ini tidak akan terjadi. Betul atau tidak, sahabat-sahabat? Apabila seorang Kapolres Bone memiliki budaya kerja yang bagus, isu ini tidak akan muncul, kawan-kawan. Betul atau tidak? Olehnya itu, sebagai orang yang bertanggung jawab penuh dalam menjaga nama baik Polres Bone, maka Bapak Kapolres Bone harus turun, harus mundur dari jabatannya dari Polres Bone. Betul tidak? Kami tidak menerima sosok pemimpin yang pecundang. Betul atau tidak? Sosok pemimpin yang hanya datang untuk kemudian menghancurkan Kabupaten Bone, kota kelahiran kami yang tercinta. Betul tidak, saudara-saudara sekalian? Betul tidak, sahabat-sahabat sekalian? Maka daerah itu kami meminta pejabat kepolisian Kasat Narkoba Kabupaten Bone silahkan hadir di depan. Jika berani tersenyum di luar sana sebelum isu ini muncul, kenapa tidak berani menangis di depan kami? Betul atau tidak? Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya hanya ingin mengangkat terakhir bahwa perjuangan kita hari ini, kawan-kawan sekalian, di bulan suci Ramadan ini adalah perjuangan yang betul-betul kemudian diharapkan menjadi sebuah kemenangan. Saya ingatkan, tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW bersama sahabat melakukan perang Badar dan mampu memenangkan dari kafir Quraisy. Dan hari ini kita bersama-sama menjadi bagian
dari perjuangan kebenaran akan menuntaskan kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang terlalu banyak oknum yang ada di Polres Bone. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Depan. Saya kembali. Depan. Baik. Jadi pada hari ini saudara-saudara semuanya, kita telah disambut oleh para orang tua kita yang memiliki profesi sebagai aparat penegak hukum, yang seharusnya kita titipkan sebuah harapan, masyarakat menitipkan sebuah harapan masa depan di Kabupaten Bone. Namun nyatanya Kasat Narkoba telah bersekongkol dengan pelaku narkoba yang kemudian ingin menghancurkan Kabupaten Bone, yang secara tidak langsung ingin menulantarkan masa depan generasi muda Kabupaten Bone. Langsung juga kami telah mengukur kemampuan kepemimpinan dari sosok Kapolres Bone yang tidak mampu memberikan pemahaman kepada seluruh unit anggota kerjanya yang ada di internal Polres Bone, yang telah melukai hati masyarakat, telah melukai hati para pemuda, telah melukai hati para seluruh rakyat Bone. Adanya tragedi indikasi suap menyuap terhadap salah satu pelaku narkoba di Kabupaten Bone yang secara langsung berinteraksi dengan Kasat Narkoba. Namun hari ini kawan-kawan sekalian, gerakan kita yang kemudian kita lakukan bersama untuk menuntut klarifikasi, permintaan maaf, serta bertanggungjawaban, paling minimal mundur dari jabatannya sebagai Kasat Narkoba dan juga sebagai Kapolres Bone, karena kami telah kehilangan kepercayaan kawan-kawan sekalian. Baik saudara-saudara, untuk melanjutkan esensi gerakan aksi demonstrasi yang kita lakukan bersama di bawah gerakan forum bersama anti narkoba Kabupaten Bone dengan segenap elemen OKB yang menggabungkan diri dalam gerakan ini, sebagai wujud perjuangan bersama, saya serahkan kepada Jenderal Lapangan yang insya Allah akan melanjutkan kepada koordinator Forbes untuk menyampaikan poin serta segala permasalahan yang menjadi isu yang kita bawa pada hari ini kawan-kawan sekalian. Semangat! Dengan ini kepada Jenderal Lapangan saya persilakan ke Kanda Deng Ardiman untuk waktu saya berikan. Hidup rakyat! Kawan-kawan seperjuangan, kita hadir di tempat ini tidak sekedar hanya untuk berteriak semata, tapi untuk menuntut keadilan yang diperdagangkan oleh aparat yang seharusnya menegakkan hukum, namun malah memperjualbelikan hukum. Sudah cukup rakyat ini dipermainkan. Sudah cukup institusi ini diperalat sebagai alat pemeras. Polres Bone yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas narkoba di Kabupaten Bone justru berubah menjadi tempat pasar gelap keadilan. Ketika aparat kepolisian meminta upeti dari pelaku narkoba, itu artinya mereka bukan lagi sebagai penegak hukum, tapi sudah menjadi bagian daripada kejahatan itu sendiri. Jangan masuk kawan-kawan, jangan masuk. Jangan ada yang masuk. Tetap di sini. Jangan masuk mengotori diri Anda. Minta Kapolres untuk keluar. Thank you. Minta Kasat Narkoba untuk keluar. Kawan-kawan jangan masuk. Tetap di tempat kawan-kawan. Kawan-kawan, untuk efisiensi waktu 80 kepada koordinator forum bersama anti narkoba Puas Singka diharapkan menuju ke sumber suara. Diharapkan kepada Puas Singka koordinator forum bersama anti narkoba
80 juta beli takjil. untuk menuju ke sumber suara. 80 juta beli takjil. Bro, di nego, masih bisa nego. Nggak bisa ditambah 10 juta. Usahakan bisa po. Usahakan bisa po. Bayar polisi. Bakar rokoknya. Lah. Ini di dekat bersuara di sini. Di dekat gerbang. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Kita semua hadir di sini demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Hari ini adalah Ramadan, di mana di zaman dulu sebagai orang Muslim terjadi perang yang dimenangkan oleh umat Muslim. Perang itu adalah perang Badar. Hari ini kita berperang, tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita sabrak siapapun dia yang ingin bersama dengan keburukan. Maka siapapun polisi yang ingin melindungi siapapun yang berbuat salah, maka kita ratakan. Yang apapun akan kita sumbangkan demi negeri ini, demi kebaikan dan kebenaran. Engkana setoriolota jagai balimmu wak kecicen dan nia ali tutui rangamu wak ke-10 itu John manasabali iya ada rangeng tapi mencibali wi. Bukankah itu adalah pengkhianat bangsa? Di mana harga dirimu sebagai tobone? Temu taruh sirimu, temu taruh pengajarnya. Di mana itu butungnya? Di mana Ki? Paus beli takjil 80 juta. Bagaimana dengan Cambi Uloy? Yang diatur, dibayar. Bagaimana dengan Baba Pempenuah? Yang disuruh lari dengan membayar, dibawa lari ke Kalimantan. Bagaimana dengan Cuklu? Yang pernyataannya langsung dia membayar 100 juta. Mana itu? Mana Bagong? Mana Bagong yang bayar 30 juta? Mana Asri Guru yang bayar 70 juta? Nanti setelah vonis bayar 100 juta. Mana itu? Mana keadilan ini? Mana itu yang dilapri yang bayar 10 juta? Mana emang penangkapan di Amali? Benar bahwa emang ditangkap penangkapan 1 kilo. Namun di mana pemilik barangnya 1 kilo? Hilang. Mana Manggiling? Yang pengembangan ke sana, yang berada lembaga pemasyarakatan, bayar 50 juta. Mana Anca Panyili yang bayar 20 juta? Mana Ki? Mana Ki para pengedar sabu yang masih aktif? Jordi di Jalan Mangga, Mangga dan Mutik Kenyi.
Pak Kasat dengan secara langsung di telinga saya bertemu, menyampaikan bahwa yang di WA itu adalah dia, benar-benar dia. Pak Kasat, kita berteman. Kita berteman dalam kebaikan, tapi tidak berteman dalam keburukan. Saya ingin membacakan sebuah puisi yang saya rangkai untuk kita semua. Minasa tobone, harapan tobone, randro ni ruka sama langi masaku ni bunga warwe, ritana ancagenna, sini patuku ada, meri-keri ni pasaran pesie. Kafe dua. Risari ini paimut gajahnya. Nama pelempak ni pota torsompai. Nampu ada. Degaga angkemu ikut tobone. Capu manan dikata tipu senatoriolomu. Nama rakko pengaderunge. Palempai daramu. Buat tinggi siap, pacoli lole, tongenge ritana bone, tatongi tongenge, tatongi tongenge, tatongi tongenge. Iko orang lewe, utajak kuri pamasar. Betul nih pada nuang, lauri kasat narkoba, wijato boni aneh adalah. Wijabon yang tara labela. Maka bian ni mana? Mana masusuran na ada pangadereta. Na angka na pasang melebihi tahu mai gae na tahu sekie. Sabar lagi. Untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Untuk Bapak Kapolri, untuk Bapak Kapolri, untuk Bapak Kapolda, segera proses seadil-adilnya semua yang bersalah. Terima kasih. Masih mana? Kepada Ketua 1 Forbes Anti Narkoba dimohon ke sumber suara untuk membacakan pernyataan sikap, membacakan tuntutan. Goro-goro nego 80. Nego. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gondrong. Orang yang berpuasa bersusungkah. Amin. Orang yang berpuasa cuma lempu. Orang yang berpuasa adalah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita turun ke sini. Kita ke sebuah kantor yang penuh dengan orang-orang hebat. Kantor yang dipenuhi dengan orang-orang cerdas. Puasa terima roh pulau Tapi ketika nilai kejujuran itu tidak ada, maka semua akan buyar. Bisakah kalian mengkhianati diri sendiri? Amanah yang diberikan oleh negara, kalian hianati. Ya. Ketika rakyat berharap kepada kalian semua tentang keadilan, tetapi kalian mengkhianatinya. Apakah itu bukan perbuatan yang buruk? Saudara-saudaraku, mungkin Pak Kapolres hilaf. Dia lupa memberikan bimbingan kebaikan kepada kesadaran narkoba, sehingga kesadaran narkoba melakukan hal-hal yang buruk. Mungkin saja kesadaran narkoba cerdas pintar, tetapi dia hilaf demi
untuk keuntungan besar menjual pasal-pasal yang hukum-hukum narkoba itu sendiri. Ya, oleh itu dengan kerisauan, dengan hati yang sangat sedih, masyarakat Bone meminta bahwa di pihak kepolisianlah yang punya kekuatan besar untuk membuat Bone zero narkoba. Betul kawan? Kita mau zero narkoba. Biarkan suara ini hilang, nyawa pun hilang ketika kebenaran itu kita berdiri atasnya. Benar kawan? Baik, hari ini pernyataan sikap Forum Bersama Anti Narkoba Kabupaten Bone. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan Polres dari oknum bobrok, tegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Kami yang tergabung dalam Forum Bersama Anti Narkoba Kabupaten Bone menyatakan kekecewaan dan kemarahan atas bobroknya institusi polisi di wilayah ini. Alih-alih menjadi benteng perlindungan masyarakat, Polres Bone justru menjadi sarang oknum yang mencederai kepercayaan rakyat. Kasus demi kasus menunjukkan betapa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan merajalela. Kami hadir untuk menuntut kejelasan dan tindakan tegas atas praktik busuk yang mencoreng nama baik kepolisian. Betul kawan? Tidak ada lagi ruang bagi oknum bermain di zona abu-abu hukum. Kami mendesak aparat berwenang untuk bertindak cepat, transparan, dan bertanggung jawab dalam menuntaskan persoalan ini. Iya, kami yakin bahwa masih banyak orang baik di dalam. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak Pak Polisi? Kita masih banyak orang baik di dalam. Maka dari itu, tuntutan kami satu, mendesak Kasat Narkoba Polres Bone untuk segera mundur dari jabatannya karena telah gagal dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Satu poin. Dua, mendesak Kapolres Bone untuk segera mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas bobroknya institusi kepolisian di Bone. Ketiga, mendesak Polda Sulsel untuk mengusut tuntas oknum anggota Polda yang terlibat dalam kasus ini serta memberikan sanksi tegas kepada tanpa tebang pilih. Poin keempat, mendesak Kapolres untuk mencopot Kasat dan Kanit Res Narkoba Polres Bone sebagai bagian dari pembersihan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang mencoreng nama baik Polres. 5. Mendesak Kapolres untuk melakukan reformasi birokrasi di Polres Bone agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan penegakan hukum berjalan dengan adil dan profesional. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu 7 hari kerja, maka kami akan mengajukan laporan resmi ke Propam
Mabes Polri. Dua, akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar. Hidup rakyat. Hidup keadilan. Lawan ketidakadilan. Tentu hitungannya. Tempat hitungannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada koordinator mimbar untuk mengarahkan mimbar orasi kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik saudara-saudara sekalian, telah kita lihat tadi dan dengarkan bersama bahwa poin-poin tuntutan yang kami layangkan untuk Polres Bone, termasuk Kapolres Bone dan juga Kasat Narkoba dan Kanitres Narkoba Polres Bone, untuk kiranya mundur dari jabatannya sebagai wujud pertanggungjawaban atas kehilafan, atas ketidakpercayaan publik yang kalian lakukan kepada masyarakat Bone. Betul kawan-kawan sekalian? Kami sudah tidak lagi percaya dengan oknum seperti itu. Ibaratkan sebuah popok bayi yang ketika sudah dikotori oleh sang bayi, popoknya akan kita buang tanpa dicuci, namun dibuang di jauh-jauh sana. Oleh karena itu, ibarat sebuah popok bayi, Kasat Narkoba, Kanitres Narkoba, dan juga Kapolres Bone, agar kiranya juga menghindar jauh dari arena aparat penegak hukum Kabupaten Bone, paling tidak mundur dari jabatannya. Kenapa? Perbuatan yang kalian lakukan berdampak ribuan tahun untuk masyarakat Bone. Kalian sadar? Kalian berada di dalam internal aparat penegak hukum yang kalian paham bahwa Bone darurat narkoba, tapi justru kalian yang kami harapkan yang justru malah menjadi bagian daripada leader para bekangan dari bandar-bandar narkoba. Maka siapa lagi yang akan kita harapkan? Apakah akan memberikan kesempatan? Hanya satu yang bisa kami sampaikan, ketika tidak diproses hukum dengan, ketika misalnya tidak mengundurkan diri secara tegas dan meminta maaf kepada masyarakat Bone, maka kami yakin dan percaya akan diproses hukum sampai kehilangan jabatan pun juga sebagai anggota Polri. Karena kenapa? Hari ini kita telah memperlihatkan wujud pendidikan yang real di bangsa ini. Hanya ada dua pendidikan yang kita pahami: mendidik penguasa dengan perlawanan, mendidik rakyat dengan perjuangan. Hari ini kita berjuang demi rakyat Bone. Hari ini kita berjuang demi masa depan generasi Bone. Betul kawan-kawan sekalian? Ini rakyat yang melawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Bone. Oleh karena itu saya akan berikan ruang kepada setiap koordinator lapangan untuk menyampaikan orasi bebas, keluh kesah. Namun sebelum kita ke teman-teman koordinator lapangan, saya serahkan dulu kepada senior kita, Deng Andi dalam hal ini di Matra Bumi, maka Anda kiranya bisa memberikan sebuah orasi pada hari ini di hadapan Polres Bone sebagai bagian daripada pimpinan Polres. Dengan ini ruang dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka di bulan Ramadan. Lisui ripan masena keadilan neri tanah Bone. Nalalengi kasat narkoba. Elo ka makutana lauri idi maneng tomatuakku selesurakku yang kerilaleng rionrong kami nama lebih pelayanan terpadu, pelindung masyarakat, pengayom rakyat. Tanyakan kepada hati nurani kita, ini bulan Ramadan, tega kaki kita memakan uang haram. Apakah mau kita belikan bedaging cu sama Aisedo istri kita dengan uang haram? Atau kita stranded gara-gara uang haram? Pajero. Belum cukup gaji kita sebagai institusi negara? Ataukah memang mental kalian yang bobrok?
kesah ketika institusi Kepolisian Republik Indonesia memelihara oknum-oknum bejat laknatullah. Kami minta kepada Bapak Kapolres Bone sebagai laki-laki mundur dari jabatan, karena semua institusi akan baik jika pemimpinnya yang benar. Saya bingung, Pak. Saya bingung. Saya sudah bekerja puluhan tahun, masih mobil R3 mobilku. Ternyata banyak oknum polisi baru 3 bulan jadi polisi, Pajero mobilnya. Pak, tolong satuan narkoba, anggota satuan narkoba keluar. Muncul. Muka kalian kepada rakyat yang kalian hianati. Keluar semua. Jangan hanya pintar berdalih, jangan hanya pintar memeras bandar narkoba. Tangkap, bayar, lepas. Tangkap, bayar, lepas. Saudara-saudaraku, tenang dulu. Polres. Pak, saya hari ini menyatakan mau jadi bandar narkoba. Berapa harus saya setor? Kita tidak poin saja, bukan saja. Tidak usah main kucing-kucingan. Mana Pak Kasat Narkoba? Pak, saya mau jadi bandar. Berapa saya harus setor ke Bapak? Mari Pak bekerja secara profesional. Saya bingung Pak. Oknum-oknum polisi yang bejat takutnya sama siapa? Karena sama Tuhannya tidak takut. Sebelum jadi polisi disumpah di atas Alkitabnya, di atas Al-Qur'annya, di atas kitab-kitab sucinya. Tetapi setelah menjabat, menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya dirinya. Maaf puasa Pak, kami di sini tidak ada dibayar 80 juta. Tidak ada dibayar di sini 1.000 rupiah. Ini Bone, Bung. Ini Bone. Ini bukan sinam. Ini Bone, Pak Kapolres. Pak Kapolres katanya naik pergi umroh. Diijabah doanya. Dibukakan bobroknya Polres Bone. Subhanallah, dulu mana mau pigaga pakai polisi, narek kebajaan piampeta. La ilaha illallah, nauzubillahi min dzalik. Tapi kami yakin, menaruh besar harapan di dalam institusi ini masih banyak polisi-polisi yang baik. Teringat kata-kata almarhum Gus Dur, di Indonesia hanya 2 polisi jujur, yaitu Jenderal Hugeng pertama dan yang kedua polisi tidur. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan sikap. Lo di pamanari anata maka di bapak amuri olo polisi tapi polisi para kadoi. Ini masih di tempat kota. Tidak malu sama orang tua. Rata-rata orang tua kalau orang Bone petani. Setengah mati orang tua bekerja di ladang, di sawah dengan halal untuk menjadikannya kita sebagai polisi. Tetapi anaknya setelah jadi polisi berbuat haram. Tolong Pak, tolong Bu, tolong akhiri kebobrokan Polres Bone. Akhiri jangan sampai rakyat yang bertindak kau ini raya anu cendep. Papa ada di tajam. Kayak di raya kalau kita rakyat debadah hello, buat tak penelangi undang-undang. Beda ada
cicilan mobil, ada istri simpanan. Tolong Pak, tanya di hati nurani kita yang paling dalam. Kita ini orang beragama, kita ini orang bone. Jangan rusak kampung ta dengan tindakan ta. Kita, alhamdulillah, dirahmati oleh Allah, dikasih lulus ke jadi polisi, bertugaslah dengan baik. Ada tonda perlu sengaran itu mata ki, maka depak ya magalau waktu menci polisi. Daripada Pak Kasat, aku sengaran ni, bapak aku diolong di lor 80 juta. Tangkap bandar, peras, bayar, bebas. Begini saja, buka-bukaan, berapa harus dibayar? Saya menjadi bandar. Daripada main kucing-kucingan. Terima kasih. Buka Pak Sandra terus. Baik, terima kasih kepada senior kita yang di. Olehnya itu kawan-kawan sekalian, saya harapkan kepada barisan terdepan tetap menjaga berdiri tegaknya bendera UKP masing-masing. Karena itu satu lambang organisasi yang kalian mesti jaga, kawan-kawan sekalian. Olehnya itu bukan barang senjata ya, itu tidak dijadikan untuk main perang. Oke, jadi tetap jaga barisan kita, kawan-kawan sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada setiap koordinator lapangan masing-masing OKP untuk menyampaikan keluh kesah serta sebuah kajian ilmiahnya serta kritikan pedasnya untuk Polres Bone pada hari ini sebagai momen besar yang mempertemukan kita dalam gerakan bersama menuntut Polres Bone untuk membumi hanguskan narkoba Kabupaten Bone, khususnya internal Polres Bone yang hari ini Kasat Narkoba dan jajaran yang ada di dalamnya telah kehilangan kepercayaan kepada masyarakat karena sudah menjadi bagian persekongkolan daripada gubernur narkoba dengan kawan sekalian. Dengan ini saya persilakan kepada saudara kita untuk menyampaikan orasinya. Kasat. Atas sana nama Tuhan yang disembah dengan berbagai cara. Atas nama terbitnya matahari dari ufuk timur dan tenggelamnya di ufuk barat. Atas nama pemuda Kabupaten Bone, masyarakat Kabupaten Bone, kami hadir di gelanggang aksi demonstrasi yang tidak lain dan tidak bukan untuk meluluhlantakkan kebiadaban yang ada di Polres. Meskipun kawan-kawan sekalian, upaya kita harus berhadapan 86 Kasat Narkoba Bone. Maka dari itu, mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata yang berbalas kasih, dan berbicaralah dengan bahasa Demo cinta. 80 juta. Sebab bila mana cinta telah dibuang, maka jangan harap keadilan akan datang di tengah-tengah kerumunan Kabupaten Bone. Sebelumnya saya ingin merefleksi bagaimana tugas, fungsi, dan kewenangan Polres Kabupaten Bone terkhusus untuk Kasat Narkoba sendiri. Kawan-kawan sekalian, tentu sebagai negara hukum, maka perlu kiranya kita menjunjung tinggi supremasi hukum. Karena setiap perlakuan yang dilakukan dalam suatu negara mesti bertumpu terhadap hukum itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Epritimos pidana kortin sulau, maka siapapun, baik aparat maupun keparat, harus tunduk terhadap hukum, kawan-kawan sekalian. Betul? Baru ini kami telah dikabarkan atas adanya duka bersama yang dirasakan oleh elemen masyarakat Kabupaten Bone, atas adanya indikasi-indikasi penyuapan yang nomenklaturnya terdapat dua hal yang perlu terbahas, kawan-kawan sekalian. Dari aspek kode etiknya, saya ingin merefleksi pemikiran dalam konteks pendidikan para pihak-pihak kepolisian. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah tersebutkan secara eksplisit permis bagaimana tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian. Biar mi borroh daripada tidak ada. Yang kemudian diperkuat di dalam Daripada mondro ke penonton. menyangkut persoalan kode etik. Ternyata aku masih bersama bila. Kode etik yang mesti dipatuhi oleh elemen oleh aparat kepolisian. Yang pertama apa, kawan-kawan sekalian? Menyangkut persoalan etika kenegaraan. Etika kenegaraan, bagaimana kemudian kita mesti mengedepankan kepentingan bangsa? Curiga kawan sebesar buku. Kepentingan diri pribadi, kawan-kawan sekalian.
Tapi pada hari ini bagaimana? Atas apa Kita lihat kesan narkoba. Siapa semua? Siapa semua kesan narkoba ke Pak? Ketimbang kepentingan bangsa kawan-kawan sekalian. Iko Jamal. Betul atau tidak? Yang kedua, etika kelembagaan. Etika kelembagaan sebagaimana setiap polisi mesti menjunjung tinggi nama baik instansi kepolisian. Tapi atas adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut, apakah telah menjaga nama baik polisi? Apakah telah menjaga nama baik instansi kepolisian, kawan-kawan sekalian? Itu baru yang kedua, kawan-kawan sekalian. Pas sabu-sabu itu kalau bukan sepupunya Pak Kasat. Etika kemasyarakatan. Bagaimana etika kemasyarakatan setiap polisi mesti senantiasa menjunjung tinggi Dari tadi kau kebenaran. perhatikan chatnya. Kemasyarakatan. Akan tetapi banyaknya masyarakat Penerangan. yang dikebiri malah dimanfaatkan agar kiranya bisa memperkaya perut para polisi-polisi bagian ini, kawan-kawan sekalian. Yang keempat, Demo 80 juta, bosku. kepribadian yang mesti dipatuhi yang tertuang di dalam peraturan Polri nomor 17 tahun 2022. Kesini kelet. Jadi apalagi kira-kira pembelaan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi tidak ada alasan untuk memberikan Polres ruang Bone, kepada Polres oknum Bone. yang melakukan hal-hal tersebut dengan tidak memberikan sanksi yang kuat, kawan-kawan sekalian. Betul atau tidak? Itu masih dari aspek etikanya, kawan-kawan sekalian. Bayar Kemudian, polisi, kita mengangkat bayar aspek polisi. Saya ingin merefleksi apa pengertian daripada suap itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Dari aspek bahasa Latinnya disebut sebagai banking, yang nomenklaturnya disebut sebagai pengemis. Harus ke bawah. Pertanyaan saudara, Listen. apakah polisi adalah aparat atau pengemis? Gibut pemikir, yang artinya sebuah Udah, program yang sedikit, diberikan kepada sedikit. pengemis. Jadi selalu muncul pertanyaan bagi kami, khususnya untuk masyarakat Bone. Apakah polisi adalah pengayom, penegak hukum atau pengemis? Itu. Sederhana saja, kawan-kawan. Demo sekalian. 80 juta. Dan tidak ada niat Tambah 10 kami juta, tambah 100, tambah 100 juta. menindaki kejadian-kejadian yang telah dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian itu yang notabene telah melancarkan Jadi ceritanya, masyarakat Bone dengan Forbes anti narkoba Bone mendapat bukti bahwa Kasat Narkoba Bone melakukan bayar lepas pelaku narkoba. Kemaja 20 juta, kemaja 50 juta, kemaja 20 juta, tawar menawar dan lengkap buktinya. Dan Kasat Narkoba mengakui itu hal itu kepada Ketua Forbes anti narkoba Bone. atau tindakan-tindakan pidana yang dilakukan oleh Kasat Narkoba, kawan-kawan sekalian. Betul atau tidak? Bagaimana menurut tak kalau begitu nih? Jadi saya Akan ingin Adita. memanggil Kasat Narkoba untuk berdiskusi langsung dengan kami, kawan-kawan sekalian. Betul atau tidak? Silakan keluar dari unsur pidananya. Ada dua yang mesti terbukti, kawan-kawan sekalian. Yang pertama adalah actus reus. Apa itu actus reus? Mohon maaf, saya memberikan kajian sedikit kepada pihak kepolisian ini. Iko Banjoli di nakama sekolah menangkap ceramah pekerjaan pikri. Actus reus adanya tindakan, adanya perbuatan. Ketika memang tidak terjadi yang namanya penyuapan, tapi ada mens rea, kawan-kawan sekalian. Ada unsur mens rea. Artinya apa? Sudah ada niat sebelumnya. Pas bisa utang bayar, pas bisa abu. Jadi sudah ada niat sebelumnya ini dilakukan oleh oknum polisi ini. Dalam hal untuk melakukan yang namanya suap menyuap atau mengemis. Jadi saya rasa bagi SDM Bang Joli jungkir balik. bisa diadili sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kenapa kemudian masih terpaparkan sebagaimana apa yang telah saya katakan? Dasar pengkrep. Ada isang pawe itu. Ada isang awe umpa itu. Liwat Andre pembahasan kajian. Sekiranya Kasat Narkoba bisa keluar dari ruangan yang penuh dengan itu, sangat keluar. Tapi dapur ini mohon dimakan. Hanya ada dua kata senior saya dalam konteks pendidikan, yakni Arorong kasih Banjoli. pendidik
Mako Banjoli, mako. Aga imaleja jemu. Dia boleh balu-balu, dia boleh balu sabu-sabu. Baik saudara-saudara sekalian, kami mendapatkan informasi bahwa kasat narkoba Bapak Aswar ada di dalam kawan-kawan sekalian. Baik untuk menyampaikan klarifikasi langsung di hadapan administrasi Kabupaten Bone. Kami menghendaki untuk kedua dan berkelantikan memberikan keterangan langsung kepada kami dan meminta maaf. Banjoli, Joli otak. Kalau memang tidak ingin keluar dengan baik-baik, tentu kami akan melakukan gerakan yang tidak ingin kita lihat bersama-sama. Jadi balik bicara tadi ke sekolah anak. Peserta ya agak na pau. Ano na to? Kau mana nih ketemu pau Banjoli? Urus ko. Saudara-saudara sekalian, saudara perjuangan, tidak ada gerakan tambahan kecuali itu gerakan yang diinstruksikan oleh koordinator aksi dalam hal ini jenderal lapangan. Di luar dari instruksi jenderal lapangan, tidak ada gerakan lain yang tidak terkoordinir kawan-kawan sekalian. Tadi kami mendapatkan informasinya bahwa kasat narkoba ada di dalam. Silakan keluar dan temui kami. Silakan berdialektika. Sembarang lang agak mo pau Banjoli. Dole balik ko seding. Isang macara mo pikir. Kami hanya ingin sebuah gerakan yang profesional, gerakan damai. Lo kebawan so puasa ko Banjoli. Untuk berkepentingan menyampaikan keluh kesah, menyampaikan sebuah keresahan seluruh masyarakat Bone bahwa hari ini Musuh ko tak boleh taruh sabu. narkoba dan ternyata juga dalam keadaan darurat penegak hukum kawan-kawan sekalian. Panggil Makassar keluar. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang ingin menyambut aspirasi kami? Pertanyaan saya kepada pihak kepolisian, siapa yang ingin menyambut dan menerima aspirasi kami? Siapa? Oke. Saya rasa pihak kepolisian punya armada yang luar biasa, punya mic sandang yang begitu besar, punya suara yang lantang. Silakan menggunakan alat sistem ini. Silakan gunakan sistem sendiri. Woi, tidak ada gerakan tambahan, kurang ada. Woi, tidak ada gerakan. Kalau kau ingin merusak citra baik Servet dan seluruh kami, keluar dari barisan. Untuk rekan-rekan mahasiswa, saya ada di Porbos. Jangan ada gerakan tambahan. Ada gerakan tambahan berhadapan dengan saya. Berhadapan dengan saya. Kalian orang intelektual, jangan rusak gerakan ini. Jangan rusak gerakan ini. Biarkan mereka yang merusak kepercayaan kami. Jangan kalian jadi mereka. Yang terhormat, Pak Kasat Narkoba keluar secara laki-laki, secara tobone, dan secara institusi polisian. Keluar! Jangan hanya berani berbuat tapi tidak bertanggung jawab. Untuk kepolisian yang ingin bernegosiasi dan berdiplomasi dengan kami hanya minta Pak Kasat Narkoba. Tidak ada yang lain. Kasat Narkoba silakan keluar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bapak laki-laki, Bapak pernah disumpah jabatan, Bapak berseragam coklat, masa tidak bersikap kesatria? Dan untuk rekan-rekan mahasiswa, jangan bertindak bodoh seperti Pak Kasat Narkoba. Jika ada gerakan tambahan, berhadapan secara pribadi dengan saya. Baik. Kita sepakat dalam konsolidasi gerakan aksi kemarin malam bahwa yang hanya boleh bernegosiator,
yang hanya boleh berdiskusi langsung dengan siapa pihak kita yang melayangkan aspirasi ini adalah tim negosiator yang kita tetapkan kemarin, saudara sekalian. Dalam hal ini para senior Forbes, jenderal lapangan, koordinator dan pimpinan-pimpinan yang ada di Forbes yang bisa bernegosiasi langsung. Di luar daripada struktural itu, kiranya jangan mengambil langkah tindakan di luar daripada instruksi jenderal lapangan. Mohon kiranya teman-teman semuanya, koordinator lapangan juga silakan kontrol masing-masing anggota. Jadi kita telah sepakat bahwa akan ada tim negosiator yang akan membahas tuntas soal permasalahan. Sekarang kami telah meminta untuk kesana ruang keluar. Kemudian siapa yang akan menerima aspirasi kami? Berapa umpan naik deh? Kami harap menggunakan sistem sendiri. Berapa umpan naik? 80. Pandang saja kalian kasih keluar. 80. 100. Pada keluar saya kalian bisa lepas mana sistem tidak? 80 juta bisa kena 8 sistem, saudara-saudara sekalian. Yang belum menikah 80 juta. Hari ini kita mesti saling menguliti kawan-kawan sekalian. Karena kita telah resah dengan perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di internal Polres Bone. Olehnya itu, yang menerima aspirasi kami silakan menyampaikan apa yang telah kami sampaikan tadi, tanggapan yang ingin diberikan silakan. Kemudian kami harapkan teman-teman dan senior-senior yang masuk dalam tim negosiator kiranya bisa mendengarkan dengan baik untuk berdialektika dengan panjang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Saudara-saudaraku dari pada sore hari ini saya mewakili atau yang dikeluarkan di Polres Bone sekarang ini karena mengingat Bapak Kapolres lagi ada dalam umroh, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk bertemu dengan saudara-saudara yang ada hadir. Beliau mohon maaf karena masih sementara melaksanakan ibadah umroh. Kalau tidak ada halangan, kalau beliau sehat minggu depan, mungkin beliau baru kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas penyampaian, atas kontrol, atas segala kritikan dan segala masukan yang tadi sudah disampaikan oleh pergantian dari perwakilan. Kami berterima kasih banyak atas informasi-informasi tersebut, dan kami akan lanjutkan kepada pimpinan yang lebih tinggi terhadap informasi yang disampaikan tadi. Kemudian berikutnya, yang ketiga, saya selaku pribadi dan komando mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita sampai hari. Kemudian yang keempat, kami mohon maaf menjaga segala hal untuk Bapak Kasat Narkoba. Kami tidak hadirkan, namun demikian atas perintah Bapak Kapolda, Kasat Narkoba dinonaktifkan. Jadi kami menginformasikan dan baru tadi pagi perintah Bapak Kapolda, Kasat Narkoba dinonaktifkan. Jadi itu informasi untuk kita semua terkait Bapak Kapolres, ya. Silakan bisa lihat. Jadi mulai hari ini saya percaya saudara-saudaraku yang sering atau berhubungan dengan Polres, mulai hari ini Kasat Narkoba sudah tidak bertugas selaku Kasat Narkoba. Bukti. Pagi. Berapa orang? Baik, ada bukti yang mungkin perlihatkan, silakan. Teman-teman koordinator lapangan, jenderal lapangan, tim negosiator dan pers kiranya melihat dan memeriksa langsung bukti apakah betul Kasat Narkoba dinonjok atau dinonaktifkan dalam sederhana. Ya, tuntutan itu mundur. Bukan aktif. Sambil menunggu administrasi dari Polda, kita menunjuk penggantinya. Kita mau mundur. Ya.
mantan Kapolsek Barebo. Oke. Jadi rekan-rekan saudara-saudara yang sering berhubungan dengan Polres, nanti mulai hari ini, besok dan seterusnya tolong diperiksa. Kalau Pak Anggota Sat Narkoba yang terlibat juga harus dipecat. Anggota Sat Narkoba juga yang terlibat harus dipecat. Jangan hanya kasatnya. Bersihkan Sat Narkoba. Bersihkan Sat Narkoba. Banyak oknum-oknum polisi Sat Narkoba harus dipecat semua. Atau kami harus sebut namanya di sini. Berikutnya bahwa selain Bapak Kasat Narkoba yang dinonaktifkan, ada tim dari Paminal Polda sementara dalam perjalanan untuk mengaudit semua kasus yang bermasalah di narkoba, termasuk informasi yang disampaikan tadi. Sekiranya demikian, dan untuk keputusannya kita tunggu nanti keputusan dari Polda untuk menentukan nasib mereka. Jadi bagaimana dengan anggota satuan narkoba yang terlibat jual beli kasus, apakah akan diproses atau tidak? Termasuk itu. Atau kami akan memberikan bukti? Betul. Atau kami akan permalukan di media sosial? Pak, begini Pak, bandar narkoba, kurir narkoba di Bone, kami rakyat biasa yang tidak pernah sekolah kepolisian, kami tahu. Apalagi Bapak yang sudah punya sekolah, terus memiliki kewajiban, wewenang, masa membiarkan itu? Atau pura-pura bodoh, atau pura-pura tuli? Banyak oknum Sat Narkoba yang bermain Pak. Dan ini sudah jadi bobrok. Kau nasa baca rogi malah tanah cekenya letang. Yang teman-teman mesti pahami, setiap kali ketika rakyat biasa yang kemudian dijadikan sebagai tersangka pelaku narkoba, selalu ada pengembangan. Pertanyaannya, kita akan melakukan pengembangan terhadap kasus yang menimpa Kasat Narkoba kepada seluruh anggota-anggotanya. Karena yakin dan percaya, tidak mungkin Kasat Narkoba secara langsung menangani sendiri pribadi, tapi pasti mengikut konco-konconya. Sehingga ini pasti digerakan bersama, yang kemudian bersama-sama untuk saling membackingi satu sama lain antara bandar pelaku dengan pihak kepolisian, khususnya kasus Kasat Narkoba, kawan-kawan sekalian. Betul? Dan kemudian kami menerima informasi sekaitan dengan penonaktifan jabatan Kasat Narkoba dalam hal ini untuk sementara, karena tentu akan menempuh proses sidang disiplin dan kode etik terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Tapi pertanyaannya, pertanggungjawaban langsung untuk meminta maaf kepada kami aksi demonstrasi dan seluruh masyarakat boleh untuk diperlihatkan di media, untuk meminta maaf bahwa betul kejadian itu, sebagaimana tadi argumentasi langsung yang disampaikan oleh koordinator Forwest. Telinga beliau dengan mulutnya Pak Kasat Narkoba mengakui chat sosial itu, kawan-kawan sekalian. Sehingga kami meminta pertanggungjawaban itu, biar masyarakat Banyak kedengaran. Oke, baik. Begini Pak, minta maaf yang sebesar-besarnya, yang saya hormati Pansar, saya hormati institusi polisi. Banyak polisi baik, tetapi banyak polisi pengkhianat. Suruh keluar Pak Kasat Narkoba. Sebagaimana beraninya dia mengkhianati tugas dan tanggung jawabnya, meminta uang sama pelaku narkoba. Suruh keluar. Nah lagi-lagi rumahnya lagi. Tidak mungkin dipukul Pak. Kami sadar undang-undang. Bukanlah undang-undang ini Bapak. Bukanlah undang-undang ini Pak Editosi, penegak hukum. Editosi penegak hukum Pak. Jadi kemampu kita pemulangi ancaman pidana pasal ini pasal itu. Jadi muatam memang ini Pak, muatam memang ini. Tapi angin Pak, gajita pajakan raya kasih pajakan raya. Kemampu kita tuh tak pemulangi pasal ini. Merugi kini media sosial mulangi pasal ini pasal itu. Mudik kanyi, musere, mulepak. Jangan bayar pajak. Season anggota tak maka solang. Dia dah lepai yang ngasih dolona.
Lepayang na Dorona. Si Pada Carata ko dilempay pa rin ng Manue. Pengkhianat itu, pengkhianat. Bukan cuma institusi polisi yang dihianati, Republik Indonesia dihianati, Bapak Presiden Prabowo dihianati, rakyat dihianati. Lepay Pak, sereti mesu, sereti. Aja na bawa rayain, faktor kesina aja na bawa rayain. Dena hello mula lupa pada ancu-ancuin. Aja na bawa rayain lo musulangi. Teresiri aneta Pak, teresiri. Kalau rayain pulang kemana-mana salahnya, ke pasal yai. Dena di anu gerepa undang-undang. Sesenang kota anak. Baik, jadi sebagaimana yang tadi telah disampaikan, kami juga mengharapkan kepada seluruh koordinator lapangan dan juga tim negosiator untuk bisa membahas itu. Namun pada intinya, kami bagian daripada maksasi meminta dan mengharapkan Kasat Narkoba dengan kedewasaan dan sisi kemanusiaan untuk hadir menemui kami, paling tidak berpapasan mata. Bila mana memang tidak ada kata yang bisa terucap dari mulutnya, paling tidak memperlihatkan batang keningnya bahwa mereka masih ada di hadapan kita. Mereka menyambut aksi demonstrasi kita. Saya mendengar informasi bahwa Kasat Narkoba beberapa malam yang lalu hendak menemui dan ingin bertemu dengan kita. Hari ini kami minta silakan bertemu dengan kita. Ayo, silakan bertemu di kita. Kita serahkan memberikan ruang. Kemarin malam beberapa malam yang lalu ingin berkomunikasi langsung dengan asli masyarakat. Hari ini kami berikan kesempatan. Silakan bertemu dan kemudian mengajak berdialektika dan menyampaikan apa yang sebenarnya yang terjadi. Jangan sampai kami, temuan kami di Forbes dan segenap OKP yang bermasalah. Jangan sampai justru malah pihak kepolisian yang benar. Kami yang keliru memahami persoalannya. Dengan ini saya berikan kepada senior kita, salah satu bagian dari pimpinan Forum dalam hal ini. DG Pandi, silakan. Sampai buka di sini kalau Pak Kasat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami izin, saya Irfan Amir, sarjana hukum juga sempat bahagian dari perjuangan penegakan tongeng tanah bodi dan sekaligus bahagian daripada institusi kepolisian karena di dalamnya banyak juga keluarga saya dan sahabat saya serta saudara-saudara saya. Tentu dalam hal ini bahwasanya Forbes atas nama Forbes Anti Narkoba Kabupaten Bone adalah seirama tujuan daripada institusi kepolisian Kabupaten Bone bahkan negara Republik Indonesia untuk pemberantasan narkoba terkhusus di Indonesia. Saudara-saudaraku dan adik-adikku, apa kehadiran kita pada hari ini di depan para saudara-saudara, orang tua Anda yang dalam hal ini sebagai pejabat pengamanan negara terkhusus Kabupaten Bone sudah tercapai dengan dinonjokkannya Kasat Anti Narkoba. Tentu dalam hal ini untuk selanjutnya adapun permintaan saudara-saudara tentang untuk pemberantasan atau perubahan daripada satuan anti narkoba Polres Bone sekiranya segera ditindaklanjuti oleh Kapolres Bone. Mungkin dalam hal ini kami dari Forbes Anti Narkoba Kabupaten Bone berserta para pendukung tetap senantiasa akan membantu Polres Kabupaten Bone. Jadi seharusnya dan sebijaknya saudara-saudaraku yang ada di dalam, keluargaku yang ada di dalam, adik-adikku yang ada di dalam seharusnya berbangga dengan kehadiran Forbes Anti Narkoba Bone karena membantu pekerjaan saudara-saudara untuk penegakan hukum di Kabupaten Bone. Saudara-saudara, bahwasanya kami hadir di sini tidak dibayar, tapi karena kepentingan hati nurani bahwa ini tanah Bone, tanah Makiade. Esensi yang disebut orang Bone adalah lise. Yang utama harus kita pegang, saudara-saudara yang ada dalam, termasuk adik-adik mahasiswa, adalah lempu, ada tonge, kejujuran, jujurlah dalam bekerja.
saudara-saudaraku yang diberikan kewenangan atas nama jabatan pangkat sebagai polisi negara memiliki 3 hal. Yang satu adalah integritas karakter, Anda lolos dalam ujiannya. Integritas komitmen, Anda sumpah jabatannya. Dan integritas intelektual, Anda memiliki ini sehingga Anda bisa lolos menjadi polisi negara. Maka pada hari ini saya serukan kepada saudara-saudaraku yang Polres Bone bahwa raihlah yang disebut integritas mission. Kepercayaan saudara-saudaraku membawa misi Mapadece di Tanah Bone, sehingga Anda menjadi manusia yang utuh. Kami juga banyak kekurangan, tetapi insya Allah Polres anti narkoba tetap akan berlanjut dalam perjuangan. Kami punya intelijen kami adalah ibu-ibu yang terkorban oleh anak-anaknya terkondisi sebagai pemakai. Suami-suami atau istri yang sudah dipecat suaminya dari kepolisian menjadi pegawai negeri dipecat Pak, atau istrinya yang dipenjara karena persoalan narkoba ini. Kami paham Pak bahwa ini adalah politik hukum yang sebagai pemakai tidak boleh ditahan. Kenapa? Karena ada politik hukum di sini, digoda di sana, karena ada kepentingan pengusaha, tapi di luar kewenangan kita, di luar kuasa kita di Kabupaten Bone. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Masih dikit Pak, masyarakat dengan Polres, mari kita bersatu. Kalau daerah lain mau rusak silakan, yang jelas Tanah Bone jangan sampai rusak generasinya. Mari kita menciptakan karakter anak bangsa, karakter Tobone, patat dengan patat tong kita ngeri Bone. Itu barangkali yang bisa sampaikan. Insya Allah saya mohon maaf. Adalah seorang kepala satuan terima kasih pada yang mewakili Propam Polda Sulsel untuk kami ingin dengarkan komitmennya. Kami ingin dengarkan apa yang telah dilakukan, apa yang sementara dilakukan, dan apa yang akan dilakukan nantinya. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, tetap dalam kondisi yang saling satu barisan. Lihat di sekelilingnya, jangan sampai ada penyusup. Jadi seluruh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar dari masa aksi yang sebenarnya, silahkan keluar dari barisan. Silakan keluar, silakan deteksi orang-orang yang ada di sampingnya. Jangan sampai, kawan-kawan sekalian, jangan sampai aksi demonstrasi kita pada hari ini tidak menemui substansi yang ada, karena ada tindakan provokatif dari oknum-oknum bertanggung jawab. Jadi sebelum memberikan kesempatan kepada Polda, kami meminta kepada oknum-oknum atau pasukan coklat yang tidak memiliki kesalahan yang sebenarnya, silakan keluar dari barisan. Silakan keluar dari barisan. Ini gerakan demonstrasi masyarakat. Kalau mau ditunjukkan kinerja ya sesuai bidanta. Harus bergerak cepat, Oke. ambil keputusan. Kita telah dengarkan sejarah seksama tadi. Bagi tajil, bagi Bahwa akan tajil. ada pihak Propam Polda yang akan menemui, yang mengatakan dirinya perwakilan orang yang dipercayakan yang menangani kasus narkoba. Maka kami tunggu kedatangannya. Namun saya yakin dan percaya, harapan besar kami sebagai bagian daripada aksi massa adalah melihat langsung wajah kasat narkoba di hadapan kita. Tapi bila manapun itu yang menjadi kesepakatan para koordinator lapangan yang diberikan tanggung jawab kepada seluruh jenderal dan jenderal lapangan dan seluruh pimpinan tim negosiator yang ada dalam Polres, maka pun kita akan mengikut kesaksian sekalian. Karena kita terkonsolidasi. Kita sepakat bahwa keputusan soal apa yang akan kemudian kita tindak lanjuti adalah ada di hadapan teman-teman yang telah diberikan tanggung jawab. Namun tetap kami titipkan sebuah harapan kepada saudara-saudara kita bahwa kami mengharapkan kasat narkoba yang langsung datang bersama dengan Propam Polda yang memiliki kawan-kawan sekalian. Karena kami bukanlah preman,
kami juga bukanlah sebuah teroris yang ingin mengancam hidup hayat kasat narkoba, tapi kami ingin memperbaiki hidupnya, mengembalikan kepada jalan ihdinas siratal mustaqim. Saudara-saudara, yang perlu kita pahami bersama, kita tidak hanya turun sebagai bagian daripada lapisan Forbes, kita tidak hanya turun sebagai bagian daripada lapisan OKP, kita tidak hanya turun sebagai bagian daripada pemuda, tapi kita turun sebagai bagian dari penyambung lidah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, haram hukumnya melihat kebatilan kita tidak melakukan perlawanan dan perjuangan. Kita buktikan pada hari ini, di bulan suci Ramadan ini, bahwa segenap elemen yang masih merasakan nilai-nilai kebenaran itu akan hadir membersamai kita untuk memperjuangkan kebenaran. Dengan ini, kami kembalikan lagi kepada koordinator Forbes untuk menyampaikan. Ada sebuah lagu ini diputar. Lompat. Yang tadi yang pegang songnya mungkin yang pegang song apa? Yang punya musiknya. Sukatani. Ada lagu yang memang dipersiapkan dari teman-teman. Dan kemudian bagi teman-teman yang masuk dalam lapisan gerakan yang melewati batas pagar Polres Bone, kiranya kembali merapat keluar. Kecuali teman-teman yang pihak-pihak media, partner pihak-pihak media yang support sistem untuk bisa mengawal gerakan kita. Jadi teman-teman yang merasa di luar dari barisan, silakan merapatkan barisan dulu. Sembari kita tunggu lagunya. Lama Pak, pasal sama kita. Lama. Jangan pancing kami. Jangan pancing kami. Begitu kita sudah mencapai menunggu. Lama Pak. Iya. Kok saja datang. Kami dari baru Pak. Nanti kita hasil kembali. Pecah. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin orasi. Silakan merapat ke sumber suara untuk menyampaikan pesan oratornya. Di mana ada teman-teman dari, jadi sebelum kita lanjutkan, teman-teman dari teman-teman PMI, teman-teman dari HMI, teman-teman dari SAPMA, teman-teman dari Aliansi Pemuda Bersatu, teman-teman dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bone, teman-teman dari Mapala Unin Bone, teman-teman dari Masyarakat Bone yang ingin berbagi takjil langsung saja ke Polda Depok Putri. Riwayat nanti disumbangi. Teman-teman yang ingin orasi ke sumber suara untuk menyampaikan sebuah kritikan yang ada pada hari ini, kawan-kawan sekalian. Oke, kembali kita menunggu hasil negosiasi para senior yang di depan kita. Baik, dengan suara yang lantang, hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa. Kawan-kawan sekalian, hari ini Polres Bone itu kembali menunjukkan kebobrokan dari sistem pelayanannya. Betul tidak, kawan-kawan sekalian? Mencuatnya bukti bahwasanya Kasat Narkoba itu sendiri melakukan tindakan penyuapan terhadap bandar narkoba itu sendiri. Betul tidak, kawan-kawan sekalian? Betul. Itu tentunya merupakan hal yang sangat mencederai daripada kami rakyat Indonesia. Betul tidak, kawan-kawan sekalian? Betul. Bapak kepolisian, perlu kalian pahami bersama bahwa di sini kita berdiri di tanah Bone, di tanah Ugi, yang senantiasa mengedepankan yang namanya SIRI. Betul tidak, kawan-kawan sekalian? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kami dengan penuh amarah mendesak kepada pihak yang seharusnya turun menemui kami dan menjelaskan seluruh hal yang ingin kami tahu.
Pakai mic. Ah. Jadi mari kita Dari yang masuk. Jangan dulu, Pak Dek. Kita sudah ada kesepakatan konsolidasi semalam. Jenderal tadi yang bicara. Ini kalian masuk. Kalau tidak demikian tetap password yang harus keluar. Kalau Pak Aswar mungkin sebentar baru dihadirkan di sini kalau memang tadi habis buka. Kita perlu hanya kepastian Pak jaminan saja. tetap fokus pada gerakan kita kawan-kawan sekalian. Kalau Tetap menjaga diam dulu. Kalau kepastian saya berani tanda tangan. Kalau dia tidak diproses hari ini atau besok, saya berhenti. Kita tidak lihat saya besok di sini. Saya wakil Polres. Kalau diproses, cuma masih saya begini. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya kembali Irfan Amir. Saudara-saudaraku seperjuangan, Tabe, tolong kita buka dulu campur kita, wawasan kita bahwasanya yang tadi disebutkan adalah dinonaktifkan, sementara itu dari jabatan. Itu dari jabatan. Ya, oke, kita sudah sepakati. Persoalan teman-teman menuntut untuk nonaktif daripada institusi itu agak memang ada proses khususnya. Kita serahkan kepada pihak-pihak terkait institusi kepolisian. Di sini langsung kita ada bocornya seperti itu. Kita juga harus satu proses, ya teman-teman. Tapi yang pastinya bahwa beliau dalam hal ini Bapak Paswar sudah dinonaktifkan dari jabatan sebagai Kasat Narkoba. Itu tadi ada sudah saya tertulis. Dan kemudian kami mau Pak teman-teman apalagi namanya teman-teman aku mau hadirkan, tapi kalau memang berat mungkin barangkali teman-teman bisa yang pada ujar jenderal lapangan di sini bahwasanya istilahnya kami hanya ada pegangan dari siapa yang berwenang di dalam untuk memberikan jaminan atas nama jabatannya. Itu barangkali Pak supaya teman-teman bisa sedikit tenang Pak, karena dalam hal ini bulan puasa sudah dekat mau buka, jangan sampai sekiranya saya Irfan Amir bersama dengan senior-senior yang lain mungkin terbatas Pak, terbatas kita mendengarkan namanya hal-hal yang tidak sama-sama kita inginkan karena kita sama-sama sebagai keboleh kita sama-sama keluarga. Itu barangkali Pak, jadi istilahnya dalam hal ini penguatan secara lisan siapa yang bertanggung jawab di dalam untuk atas nama jabatannya, disebutkan jabatannya bahwa beliau benar-benar akan dinonaktifkan seperti itu mungkin barangkali karena persoalan untuk dinonaktifkan dari sebagai institusinya itu ada proses tersendirinya Pak. Kita serahkanlah kepada pihak kepolisian. Kita tidak nego lagi Pak di sini. Ya, itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada publik. Hanya untuk disampaikan saja kepada bahwa hal ini Tadi kan di awal sudah kita sampaikan diproses gitu. untuk Pak Kasat Narkoba yang dinonaktifkan bisa kami, tapi katanya ada dari pihak Propam-Polda. Kami tunggu lagi, masih itu saja yang muncul. Siapa yang sebenarnya ingin berhadapan dan menemui si massa? Karena sindikat. Nggak ada. Yang ada digantikan di tadi itu. Yang ada digantikan di SK itu saja itu digantikan saja. Bukan tidak ada redaksi yang menentukan. Karena ini bukan tidak ada Pak. Jangan coba membodohi kami. Saudara-saudara Tadi yang yang bertugas silakan ini dibuka yang teman-teman buka. aparat penegak Itu hukum. tidak ada bahasa non-aktif. Ini bukan lagi persoalan biasa, tapi ini persoalan kronis. Sudah menyebar hukum di aparat penegak hukum. Tidak apa-apa. Kami tidak negosiasi lagi. Hadirkan Pak Kasat langsung di sini. Ini bukan Kenapa takut keluar? Kenapa sekali Pak? Hadirkan saja langsung. hari ini. Itu nanti Ketongannya datang lagi. Apakah harus bisa Polda mengeluarkan apakah harus melalui perintah Pak Kasat? Itu hasil semalam. Juga
buat teman-teman tetap menjaga batasan-batasan karena setiap proses kita yang akan melakukan skip jabatan seperti itu. Kalau tidak masuk dalam akan diproses selanjutnya. Kami jelas. Oh, jadi tak boleh balik kita ke anak. Awah. Yang kedua menyatakan langsung kemundurannya dan sebagai kasat di depan kami. Itu dari segi Jangan ada negosiasi. sprintnya ini bahwa dia sudah tergantung pakasatnya ada dalam. Pakasatnya ada dalam. Apa sesuanya Pak? Bukan masalah sprint. Pakasat telah melakukan dan mencederai mengkhianati kita semua. 1 tahun kita berjuang di Forbes Pak. 1 tahun. Bagaimana perasaan Pak? Apa susahnya dihadirkan saja di sini? Walanda kipa. Nang kedilala mas bawa era kisiruntuk melodam pada di mana dan menyatakan mundur secara sikap selesai. Ndak tinggal kita begini pada kita puasa. Proses itu terjadi maka perlu dapat kiranya tidak ada yang lain bukan dirinya. Ketongan ini tonga Bu. Biar dia tidak mengundurkan diri. Kesepakatan konsolidasi kan. Ya tapi takutnya ada terjadi Pak. Cocok makanya lebih baik dia mengundurkan diri. Masalah ini diproses. Makanya saya bilang saya sprint itu hanya kewenangannya Polres untuk mengeluarkan sprint. Nanti Polda yang mengeluarkan skep. Itu anunya apa namanya? Ya paham. Lapis kewenangan. yang ignorasi. Makanya dia di dalam margin ketika tidak terbukti bisa saja. Teman-teman perempuan barangkali ada di perwakilan Logabe yang ingin menyampaikan sebuah pandangan. Bandar 1 minggu kami bersihkan bandar. Bapak cuma Silakan bilang, merasakan suara. karena kami tahu semua Pak, kami bukan polisi tapi kami Oke. tahu semua bandar. Jadi kita persilakan kepada saudari kita menyampaikan orasi ilmiahnya sebagai bagian dari perwakilan perempuan. Dan ini Datang sini diperiksa. Tidak ada salah melanggar kan juga. Kalau saya hadirkan di sini, ya tuh pasti pimpinan saya bilang kayak kenapa? Saya disalahkan makanya saya bilang. Perwakilan orang lihat nanti sebentar dia diperiksa dan ketemu itu dalam. Sekarang, tapi kan nggak bisa dikasih keluar gitu, nggak bisa dikasih keluar. Gitu Bang. Sudah. Memang pemeriksaan. Oke. Cukup. Koordinator bilang cukup. Sudah. Saya juga tidak mau melanggar lebih jauh karena kewenangan yang diberikan kepada saya supaya begini sampai ada kawal Yang kita dukung, ketongan ini tongan. Tahu ini ketongan. Kalau dia masa mak bergerak. Oke. Tapi tadi ada main. Dan waktu sudah menunjukkan jam berapa ini. Bila mana memang usulan kami tidak mau diterima, kami akan blokade jalan ini. Teman-teman semua, tapi kalau saya masih dianggap sebagai koordinator di sini, Taparaja yang ada, Bang, kita satu komando, satu gerakan. Saya merasa gerakan ini cukup. Namun tidak sampai di sini. Kita akan terus mengawal. Kita punya hati. Coba saya ada kelar panggil ya takut. Kita yang bersalah kemudian kita yang datang untuk cukuplah kita permalukan ini. Mesir ini. Cukup ini. Saya kira kita balik kanan pulang ke titik kumpul sekretariat di Gedung Pemuda. Kita buka bersama dan menindaklanjuti perkembangannya selanjutnya ini. Tapi tidak sampai di sini. Oke. Saya serahkan ke Jenderal Abangan untuk mengarahkan teman-teman untuk kembali. Kita akan buka bersama-sama. Ayo ke Mekah.
Berita ini sudah sampai Mekah. Jadi masih ada sedikit banyaknya waktu untuk kita. Tadi di izin Pak Koordinator Forbes puasin ke orasi dari perempuan sebagai perwakilan suara perempuan menyampaikan